Awalnya terasa baik-baik saja, bahkan menyenangkan. Ada seseorang yang hadir, ada obrolan, ada perhatian, ada rasa ditemani. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama berisik, tidak ada air mata yang jatuh setiap malam. Semuanya terasa ringan. Dan mungkin justru itu yang membuatku bertahan terlalu lama. Kami nyaman berbagi cerita, nyaman tertawa di hal-hal kecil, nyaman saling mengisi waktu kosong, nyaman saling tahu kabar. Tapi kenyamanan itu tidak pernah benar-benar bergerak kemana-mana. Hari berganti, bulan lewat, tahun hampir bergeser, dan posisiku tetap sama. Tidak naik, tidak turun, tidak jelas. Aku sering meyakinkan diri sendiri, tidak apa-apa, yang penting nyaman. Tidak semua hubungan harus buru-buru. Kita nikmati saja prosesnya. Aku mengulang kalimat-kalimat itu seperti mantra, supaya aku tidak perlu bertanya terlalu jauh. Karena setiap kali aku mulai bertanya, ini mau kemana? Dadaku terasa sesak. Bukan karena jawabannya sulit, tapi karena aku sudah bisa menebaknya. Nyaman itu menipu. Dia membuat kita lupa bahwa hubungan bukan hanya soal hari ini. Bukan hanya soal ditemani. Bukan hanya soal tidak merasa sendiri. Hubungan juga soal arah. Soal tujuan, soal keberanian untuk melangkah. Dan di sini kami hanya berdiri. Kadang aku iri pada orang-orang yang berani bertanya sejak awal, yang berani jelas, yang berani kehilangan lebih cepat daripada menunggu terlalu lama. Aku tidak seperti itu. Aku memilih bertahan karena aku takut. Takut kalau ternyata setelah bertanya, jawabannya adalah aku belum siap. Atau aku gak mikir sejauh itu. Takut kehilangan sesuatu yang sudah terlanjur nyaman. Aku tidak pernah dipaksa tinggal. Aku juga tidak pernah diminta pergi. Dan disitulah masalahnya. Aku berada di ruang abu-abu yang tidak cukup terang untuk disebut masa depan, tapi terlalu hangat untuk ditinggalkan begitu saja. Kami seperti berjalan di tempat, setiap hari melangkah, tapi tidak pernah benar-benar mendekat kemanapun. Ada hari-hari di mana aku merasa bahagia, benar-benar bahagia, tertawa lepas, merasa diperhatikan, merasa ada yang peduli. Lalu ada hari-hari lain ketika aku bertanya pelan-pelan dalam hati, ini cukup sampai kapan? Aku mulai menyadari sesuatu yang tidak ingin kuakui. Kenyamanan ini hanya cukup untuk sekarang, bukan untuk selamanya. Aku mulai merasa capek dengan ketidakpastian. Capek menebak-nebak. Capek menunggu tanpa tahu apa yang ditunggu.
capek berpura-pura tidak membutuhkan kejelasan. Aku bilang ke diri sendiri, aku bukan orang yang ribet. Aku gak butuh banyak tuntutan. Padahal yang aku butuhkan bukan tuntutan. Aku hanya butuh arah. Aku tidak minta janji besar. Tidak minta tanggal. Tidak minta rencana detail. Aku hanya ingin tahu apa aku sedang berjalan bersama seseorang atau hanya menemani seseorang berjalan sendirian. Ada perbedaan besar di situ. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuanggap sepele. Bagaimana topik masa depan selalu dihindari. Bagaimana setiap pembicaraan serius diakhiri dengan nada bercanda. Bagaimana kata nanti dipakai terlalu sering, tanpa pernah benar-benar datang. Aku menyadari, bukan karena dia tahu. Dia tahu. Dia tahu aku berharap. Dia tahu aku menunggu. Dia tahu aku peduli. Dia hanya tidak memilih untuk melangkah. Dan itu menyakitkan dengan cara yang sunyi. Tidak ada konflik besar untuk disesali. Tidak ada kesalahan nyata untuk disalahkan. Hanya rasa lelah karena terlalu lama berdiri di persimpangan. Aku bertanya ke diriku sendiri, kenapa aku masih di sini? Jawabannya jujur tapi pahit. Karena aku takut kehilangan kenyamanan lebih dari aku takut kehilangan arah. Aku takut sendirian. Takut memulai lagi. Takut harus menyesuaikan diri dengan sepi. Padahal sejujurnya, aku sudah merasa sendirian di sini. Nyaman tapi sendirian. Dekat tapi sendiri. Aku sadar bahwa kenyamanan tanpa tujuan perlahan mengikis harga diri. Bukan karena orang lain merendahkan kita, tapi karena kita membiarkan diri kita berada di tempat yang tidak memiliki kita sepenuhnya. Aku tidak marah padanya. Dia tidak pernah menjanjikan apapun. Dia tidak pernah memaksaku berharap. Yang aku sesali adalah diriku sendiri, yang tahu sejak awal, tapi memilih bertahan lebih lama karena takut kehilangan rasa aman. Ada momen ketika aku akhirnya diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena aku capek. Capek menjelaskan perasaanku kepada orang yang tidak berniat membawanya kemana-mana. Capek menyesuaikan ekspektasi agar tidak terlihat terlalu berharap. Capek mengecilkan kebutuhan sendiri demi menjaga kenyamanan bersama. Dan di titik itu, aku mengerti sesuatu yang sederhana. Nyaman itu bukan tujuan. Nyaman itu hanya perasaan. Perasaan bisa berubah. Perasaan bisa hilang. Perasaan bisa datang dan pergi. Tapi tujuan adalah pilihan. Dan tidak semua orang mau memilih. Aku belajar bahwa hubungan yang sehat bukan hanya membuat kita merasa tenang hari ini, tapi juga membuat kita merasa aman memikirkan besok. Aku tidak ingin lagi berada di hubungan yang hanya hidup di sekarang dan mati setiap kali masa depan disebutkan. Aku tidak ingin lagi bertahan di tempat yang membuatku terus bertanya, apakah aku cukup penting untuk diperjuangkan? Pergi dari kenyamanan itu tidak mudah. Aku tidak bangun suatu pagi lalu langsung kuat. Aku ragu. Aku sedih. Aku menunda. Tapi perlahan aku mengerti. Tinggal terlalu lama di tempat yang tidak punya tujuan hanya akan membuatku kehilangan diriku sendiri. Aku tidak pergi dengan marah.
Aku tidak pergi dengan dendam. Aku pergi dengan kesadaran bahwa aku layak berada di hubungan yang tidak hanya membuatku nyaman, tapi juga yakin. Yakin bahwa aku tidak sendirian dalam melangkah. Yakin bahwa aku bukan sekedar tempat singgah. Yakin bahwa keberadaanku berarti lebih dari sekedar menemani waktu luang. Sekarang aku belajar hidup dengan sepi yang jujur daripada kenyamanan yang menggantung. Dan ternyata, sepi yang jujur tidak seseram itu. Dia memberi ruang. Dia memberi arah. Dia memberi kesempatan untuk bertemu dengan versi diriku yang tidak lagi takut bertanya tentang tujuan. Kalau kamu sedang berada di hubungan yang nyaman tapi tidak tahu mau kemana, mungkin kamu tidak salah. Mungkin kamu hanya terlalu lama berharap pada sesuatu yang tidak pernah direncanakan. Dan itu bukan kelemahan, itu manusia. Tapi suatu hari, kamu berhak memilih. Tetap nyaman tanpa arah, atau berani kehilangan demi masa depan yang lebih jujur. Aku memilih yang kedua. Pelan-pelan, dengan takut, dengan gemetar, tapi dengan satu hal yang akhirnya ku punya kembali. Arah.